Tak kenal maka tak, oh iya, in progress ya. Tak kenal maka tak gendong kalau kata Mbak Surip ya. Jadi saya sesar ya, di kesempatan ke-18 ya. Jadi saya dapat kesempatan 3 kali, nanti mungkin ke depannya ada Mas Restu, Pak Wahyu, nah akan sharing-sharing di momen berikutnya. Ini happy story, happy meeting, happy meeting story berarti kalau gabungan. Saya nggak sendiri, saya bersama Bang Wira. Halo Bang Wira. Halo. Nah, ini namanya Bang Wira. Jadi Bang Wira ini kalau di Instagramnya tuh Wirawiri ya Bang? Iya, muter-muter aja. Tapi nggak pakai weh. Nah, nanti kita akan kenalan nih sama Bapak Ibu. Jadi tema kali ini itu berbagi bahagia bersama. Oh, kayaknya kok simple banget ya temanya, berbagi bahagia bersama. Jadi BBB singkatannya. Jadi nggak mau kalah sama Raffi Ahmad ya Bapak Ibu. Kakak-kakak. Nah, kali ini saya akan kasih kesempatan untuk Bang Wira memperkenalkan. Jadi beliau ini adalah koordinator nasional dari Sedekah Rombongan, di mana itu salah satu organisasi yang saya ikuti, filantropi. Ya, nanti mungkin Bang Wira akan jelaskan apa itu SR, Selayang Pandang. Nah, kemudian nanti kita kulik-kulik sedikit apa sih bahagianya atau berbagi bahagia itu yang gimana, nanti kita akan share ke Bang Wira. Kak Merli udah siap, Kak Merlin? Oh, oke, thank you. Wah, ada Kak Diva juga penyanyi. Ada Kak Desi, ada Kak Siska, ada Pak Joni, ada Pak Abi yang lagi di Bandung. Wah, keren. Pak Ruben, ayam aman? Aman, aman. Kan Pak Ruben punya restoran. Oke, saya akan bantu share screen. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Ampun. Sudah ya. Oke, kalau sudah terlihat maka akan saya serahkan kepada Bang Wira. Monggo Bang Wira. Oke. Tepuk tangan dong. Ya. Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk kita semua. Salam tembus langit. Ini adalah kode kami ataupun salam kami untuk agar doa-doa kita semua tembus langit. Amin. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Wira dari Sedekah Rombongan. Oke, slide-nya. Oke, sebentar. Saya stop share. Ya. Saya share ya, izin ya. Oke, wait. Ada kesalahan teknis. Ya. Aku yang share apa Mas saya? Saya. Oke. Ya. Oke, ini adalah saya. Bentar ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya dilahirkan dengan nama Saprudin Perwira Negara Siregar. Saya lahir 45 tahun yang lalu. Ini nomor telepon saya, alamat email saya. Hai, Tante Siska. Selamat bergabung. FB saya Wira Aditya Siregar Putra karena saya Batsun, Batak Sunda. Ini IG dan Twitter saya Wirawiri. Saya waktu itu nyari Wirawiri harus pakai Y karena Wirawiri pakai I-nya sudah diambil orang. Jadi saya harus ambil Wirawiri. Alamat saya di Depok, tinggalnya di Griat Laga Permai, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos Depok. Oke, berikutnya. Di Eiffel, Bang. Kenapa? Oh iya, ini waktu foto saya di depan foto Eiffel. Di depan foto Ini Eiffel ya. editan tingkat dewa bener nih ya. Keren. Semoga next bisa ke situ ya. Amin. Kita semua ya happiness di sana ya. Kita gelar tiker lipat aja gitu. Ntar saya bawa kopinya, oke? Oke, terima kasih. Lanjut. Ini perjalanan karir saya mulai berkarir itu tahun 2000 sebagai kurir di Nabila Parcel. Jadi waktu itu ngantar parcel ketika momen lebaran, momen-momen bersejarah lain saya ngantar parcel. Terus saya juga sempat menjadi sales di sebuah pabrik baterai. Terus saya melangkah merubah strategi. Saya akhirnya tahun 2005 mencemplungkan diri di dunia cleaning service dengan menjadi seorang office boy ataupun cleaning service officer.
hingga akhirnya saya mencoba berkarir di situ karena udah tanggung terjun bebas ya di situ, udah sekalian basah kuyup sekalian saya dalami. Ternyata dunia cleaning service itu ya ada ilmunya dan ada karirnya. Saya juga mulai ya alhamdulillah sudah bisa mulai dipercaya menjadi seorang tim leader ataupun pengawas. Terus akhirnya di tahun 2008 saya terus ikut pelatihan-pelatihan yang seputar dunia housekeeping. Saya dipercaya menjadi supervisor di tahun 2008. 2009 saya dipercaya menjadi seorang housekeeping manager. Akhirnya saya menjadi operation manager dan tahun 2012, kira-kira 11 tahun yang lalu, saya mulai merintis Asri Wiratama ataupun sebuah outsourcing yang saya rintis pribadi gitu. Ya, itu sekilas mengenai saya. Oke, next. Thank you, Bang Ruben. Saya tahun 2011 lalu saya berkecimpung lagi di dunia filantropi ataupun dunia sosial ya, karena saya merasa dari dulu hidup saya itu hanya berguna bagi diri saya sendiri, tapi nggak berguna bagi banyak orang ataupun mungkin lingkungan sekitar saya sendiri belum merasakan manfaatnya. Hingga suatu saat saya dipertemukan dengan gerakan sedekah rombongan ini. Sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak mulai sejak tahun 2011, bulannya bulan Juni. Jadi di bawah naungan kita mulai merintis semua. Awalnya kita bergerak gerakan jalanan. Jadi ya kita dipertemukan oleh penerima manfaat. Kita kabarkan bahwasanya ada yang membutuhkan pertolongan. Waktu itu medianya masih platform Twitter, kita tweet semuanya, malamnya terkumpul, paginya kita sampaikan, lalu kita sebarkan lagi mengenai bantuan-bantuan yang sudah kita berikan. Sebegitu mudahnya ya dunia pada saat itu, ada orang yang butuh, kita sampaikan, orang itu bahagia, dan pemberi manfaat juga merasa bahwasanya ini kebahagiaan saya bisa merasakan walaupun saya tidak ada di situ, gitu. Terus akhirnya pada tahun 2018 kita mulai serius, nggak cuma tentang di jalanan, nggak cuma tentang bergerak saja, lalu kita mulai lebih merambah ke seluruh nasional. Dan pada akhirnya hingga saat ini kita sudah mulai, teman-teman relawan kita yang kita sebut dengan kurir, itu sudah mulai bergerak di 100 kota dan kabupaten di Indonesia. Mulai dari Aceh Besar, Pekanbaru, di Jawa Barat, Jawa Tengah, paling banyak di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi, Pontianak, dan juga paling ujung di Jayapura dan Sorong. Oke, next. Nah, ini visi kita nih, kita mencoba menjadi gerakan sosial terpercaya di Indonesia yang bergerak membantu sesama dalam segala kondisi, dalam kesantunan, taat, dan kecepatan. Adapun misi-misi kita itu pertama mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama merutinkan sedekah dengan mengedukasi tentang gerakan sedekah rombongan yang tanpa rumit, tanpa sulit kita akan sampaikan. Kedua, menyampaikan dana sedekah tepat sasaran kepada duafa yang membutuhkan. Mendampingi yang sakit tanpa prosedur yang rumit. Ketiga, misi kita adalah melaporkan semua santunan yang diberikan dengan rapi dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dasar-dasar hukum mulai kita rapihkan, yang tadinya dari gerakan jalanan kita coba datangi ke Kemenkumham, akhirnya kita mendapatkan surat-surat untuk SK untuk domisili, izin Kemensos. Nah, ini adalah program-program sedekah rombongan. Pertama, dari SDGs itu yang ada 17 SDGs, kita fokus di 5 SDGs, yaitu tidak ada kemiskinan. Belum, Mas saya. Nah, tidak ada kemiskinan, ya. Nah, ini dari 17 ini kita fokus di nomor 1, tidak ada kemiskinan. Terus nomor 2, kita tidak ada kelaparan, no hungry. Terus juga yang ketiga, kita fokus di kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Yang keempat, itu ada
air sanitasi yang bersih, air bersih dan sanitasi. Terus yang terakhir itu adalah bermitra dengan untuk tujuan yang sama. Dengan siapapun kita akan mencoba bermitra. Gitu. Next, program-program kita yaitu fokus pertama kita adalah pendampingan duafa sakit. Jadi di sedekah rombongan itu setiap bulannya kurir-kurir sedekah rombongan itu mendampingi, memperhatikan lebih dari 212 duafa sakit yang setiap bulannya entah kita santuni, entah kita berikan edukasi mengenai BPJS, ataupun rawat jalan, bagaimana caranya kita harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dari program pendampingan duafa sakit ini kita menurun kepada program berikutnya, itu adalah mobil tanggap sedekah rombongan atau kita singkat dengan MTSR. MTSR ini kita perlu karena dulu awalnya itu kita kok mau bawa duafa sakit susah ya nyari mobilnya. Mau dari apalagi di daerah-daerah pelosok di Purworejo itu dari kaki gunung itu mau bawa ke RSUD itu susah, makanya ya alhamdulillahnya itu seperti didengar dan semua orang membantu kita seperti menggelontorkan aja. Ini aku ada 1000, ini aku ada ini, langsung donasi. Dan yang terhebat lagi ada seorang yang tiba-tiba langsung, udah kita beli aja mobil daripada kita nyewa-nyewa mobil terus. Bayarnya mahal, uangnya habis, kita beli aja mobil. Wah, dia belikan, ya saya nggak bisa sebut karena seorang yang aktif di waktu itu masih aktif di politik ya. Langsung dibeliin mobil, dan dia juga langsung, udah ini pokoknya nggak usah sebut dari saya, pokoknya saya maunya ini bermanfaat. Setiap putaran rodanya saya harapkan ini adalah kebahagiaan bagi orang tua saya. Wah, kita semua waktu itu yang merasa nangis sejadi-jadinya ya. Bukan apa ya? Ternyata itu nangis itu bukan karena sedih ya, tapi ada nangis yang karena bahagia itu ya itu kita wah itu mobil itu kita naikin ganti-gantian Pak. Aku gantian dong, wow, nyala juga belum, yang penting kita naikin karena kita saking bahagianya dengan MTSR pertama kita itu. Dan sampai saat ini kita armadanya masih terbatas, hanya 53-an, tapi memberi manfaat lebih banyak kepada ratusan duafa sakit. Entah dari rumah sakit ke rumahnya, ataupun rujuk dari RSUD ke RSUD, sampai sudah tidak terhitung kita antarkan ke Taman Bahagia, ataupun ke pemakaman hari di akhir-akhirnya dampingan kita. Setelah ada mobil, kita ternyata dibenturkan lagi dengan, setelah kita rujuk dari RSUD, kita perlu nginep nih di mana nih? Kalau di rumah sakit itu kan nggak langsung hari ini berobat, sore langsung pulang. Itu kalau rawat jalan ya. Tapi kalau rawat jalannya yang penerima manfaatnya di Kebumen, dirujuknya ke RSCM di Jakarta. Ya nggak mungkin kan pulang pergi gitu ya. Akhirnya kita cari kos-kosan. Kita kosin aja. Sebulan waktu itu di kisaran Kenari, Jakarta Pusat itu masih 400.000 tahun 2012 itu. Cuma bilik loh Pak, cuman bilik yang seng, itu juga katanya sih bukan tanahnya dia, cuman dibikinin bilik-bilik doang, 400.000, yang penting ada kasur, bisa bawa 400.000 per bulan itu sudah layak huni bagi kami ya. Terus akhirnya, ya ini seperti dimudahkan, semua berjalan, akhirnya sampai hingga hari ini kita sudah punya ada lebih dari 13 kota kabupaten yang punya rumah singgah. Jadi ada 15 rumah singgah di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, Surabaya ada 3 rumah singgah, di Riau, di Bandar Lampung. Semuanya rata-rata lebih dari 200 pasien yang okupansinya tuh rata-rata 200 pasien per bulan.
Nah, dari situ kita mulai mikir lagi, makannya bagaimana, opennya bagaimana. Tapi semuanya ternyata dimudahkan, sangat dimudahkan. Kita nggak, apa ya, kita punya rencana yang muluk-muluk, mudahlah pokoknya, bisa lah pokoknya, kita gampangin. Ada saja yang tetangga yang ngasih beras, ada tetangga yang ngasih telur, dan ternyata dari rencana kita cuma memberikan rumah untuk singgah doang, ya, kita juga akhirnya dikasih fasilitas makan juga gitu. Terus program sedekah rombongan yang sangat tidak diharapkan ya sebenarnya ini ya, sedekah rombongan disaster care, yaitu program kepedulian kita terhadap penyintas bencana. Karena Indonesia ini menyandang gelar supermarket bencana. Jadi bencana apa aja lengkap di Indonesia loh Pak. Jadi gempa vulkanik, kan Indonesia itu ring of fire ya. Dari Sumatera sampai Pulau Jawa itu gunung-gunung berapi terus ya. Cuma Kalimantan yang nggak ada gunung berapi, tapi banjirnya sekarang udah lumayan ya. Ada gempa tektonik, banjir bandang, kebakaran hutan, erupsi, waduh itu sangat banyak. Dan yang terakhir itu di Cianjur ya, yang hingga 2 hari kemarin masih ada gempa-gempa susulan. Kita bukan fokus di search and rescue, tapi fokus kita di secondary, yaitu mengantar pasien-pasien yang perlu pengobatan, mengantar-ngantar bantuan-bantuan berupa tenda dan lain-lain. Itulah sedekah rombongan disaster care. Dan Indonesia tercinta ini alhamdulillahnya menjadi nomor 1. Menjadi nomor 1 negara paling dermawan di dunia. Wah, kita sangat bangga banget ya. Ternyata survei ini dari Good News from Indonesia.id itu, Indonesia memiliki 69% warganya yang doyan bersedekah ataupun menjadi donatur dibanding Thailand, gitu jauh, sangat jauh. Jadi ya sangat bahagia banget kita dengan segala polemik yang ada di Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu menjadi negara yang paling dermawan di dunia. Itu kenyataannya. Dan tinggal bagaimana kita mau berbagi bahagia bersama di sedekah rombongan. Terima kasih Pak Ruben dan teman-teman semuanya sudah luar biasa. Aduh, terima kasih. Keren Bang Wira ya, luar biasa ya. Sangat mulia. Mas E mau ditambahin dari Mas E, silakan. Ya, sebenarnya ini masih banyak yang bisa dikulik dari Bang Wira, Pak Benar Ruben. banget. Jadi tadi itu adalah selayang pandang dari gerakan filantropi yang sedekah rombongan. Jadi kalau dulu konsepnya itu semut itu selalu rame-rame. Ya, kita gerakan semut dulu namanya, gerakan semut. Jadi kurirnya itu bergerak rame-rame, gotong royong gitu. Nah, pertanyaan buat Bang Wira mungkin ini ya Pak Ruben ya, sama teman-teman. Jadi kira-kira sebenarnya duafa ini yang ada di Indonesia terutama yang sudah dibantu, sebenarnya apakah mereka yang butuh atau sebenarnya kita yang butuh, Bang Wira? Menarik. Ini saya belum ngobrol-ngobrol sama Bang Wira, saya tanyain aja langsung. Sebenarnya yang butuh itu mereka atau kita ya gitu ya. Gila, keren banget. Saya pikir pertamanya itu mereka, para duafa itu yang butuh kita, yang punya tenaga, yang punya kelebihan, mereka pasti butuh pertolongan kita dong, gitu ya. Ini mohon maaf, saya pikir seperti itu waktu itu, tapi hingga suatu saat tahun 2012 silam ya, saya pernah awal-awal saya bergabung di sedekah rombongan nih Om saya. Ya. Jadi saya itu dapat kabar melalui dulu masih BlackBerry Messenger gitu. Dapat kabar di grup BBM itu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya itu harus dinicu di rumah sakit di Bilangan Kebonjeruk. Itu di rumah sakit itu dia harus dinicu dan harus dioperasi. Saya lupa sakitnya apa, namanya pasien siapa, karena udah 11 tahun yang lalu.
Terus saya langsung respon gitu. Ini bisa nih saya ke situ nih. Terus kata koordinator saya saat itu, survei Wir, assessment gitu. Apakah benar-benar berita ini benar adanya? Siap Bang, saya ke sana, saya berangkat naik motor, pagi-pagi itu saya berangkat. Ketika sampai di rumah sakit itu di lantai 5, yang pinggir jalan tol itu rumah sakit apa saya juga lupa tuh. Saya ke lantai 5 ke ruang NICU karena saya pikir kok ini rumah sakit mewah ya gitu. Kok bisa dia sampai ke rumah sakit ini gitu. Terus saya samperin, di depan ruangan NICU itu ada bapak-bapak yang lagi pusing kayak gini. Waduh. Terus saya tanya, Pak, bapak ini gini. Iya betul. Raut mukanya itu udah pucat, udah pandangannya kosong gitu. Bapak, saya tanya lagi, Bapak anaknya yang ini Pak ya, gitu, yang sakit, yang ini. Iya Mas betul gitu. Enggak, nadanya datar banget, cuman iya gitu. Terus kok bisa sampai rumah sakit sini Pak gitu. Iya karena ruang NICU di RSUD itu penuh, nggak bisa, terpaksa kita larikan ke sini. Terus butuh biaya berapa Pak gitu. Ini untuk tindakan besok pagi harus perlu 13 juta. Saya baru dapat pinjaman 3 juta dari beberapa kerabat saya gitu. Cerita ngobrol-ngobrol. Saya sambil ketik di BBM tuh laporan ke koordinator saya di grup kan. Hasil survei saya begini gitu, dan ini bapaknya benar, saya curi-curi foto gitu kan ya. Terus langsung dibalas sama koordinator saya, kekurangannya berapa Wir gitu. Kurangnya 10 juta Bang gitu. Oke Wir, nanti ditransfer segera gitu. Langsung ambil di ATM gitu. Saya ngambil ke ATM, Pak, tunggu sebentar Pak ya, saya ke ATM. Iya, dia nggak ngebalas, nggak nengok sama saya juga, mungkin udah mikirnya nih ngapain sih ini orang nih bikin. Bodoh amat lah ya. Udah nggak Pusing peduli, doang. gitu. Udah pusing dia, pokoknya anaknya mungkin antara hidup dan mati ya kalau waktu itu. Kalau tidak diambil tindakan, dia bilang itu ya harus keluar dari kamar NICU itu dan harus apa lagi, saya juga kurang begitu ingat. Terus saya ke ATM, saya ambil 10 juta yang dikirim dari koordinator saya. Jangan lupa Wir ya, tanda terimanya. Waktu itu kita menggunakan tanda terima kwitansi dan foto diterima 10 juta gitu. Saya naik lagi ke lantai 5, Bapak itu masih ada kan, masih dengan gayanya yang pusing gitu ya. Terus saya samperin lagi, Pak, dia seperti kaget. Entah kagetnya ini ngapain sih datang lagi gitu ya, atau bagaimana, pokoknya kaget. Pak, ini ada titipan, saya dikasih titipan senilai 10 juta untuk anak Bapak gitu. Dia langsung kaget. Wajahnya langsung langsung seperti kaget, matanya berlinang-linang. Ya ampun, makasih Pak gitu. Suaranya parau, langsung kayak mau meluk saya tapi dia sungkan gitu ya. Anak saya terselamatkan Pak. Saya masih ingat banget setiap kata-kata dia yang parau itu, seperti saya langsung bergidik gitu ya. Mendengar suaranya, makasih Pak. Bukan saya Pak, ini bukan saya. Ini titipan dari Sedekaholic, bukan saya kok, saya hanya menyampaikan doang. Pokoknya saya terima kasih Pak, Bapak menyelamatkan anak saya gitu. Bukan Pak, bukan saya yang menyelamatkan. Ini Bapak terima aja gitu. Akhirnya dia terima, langsung masuk ke ruangan NICU-nya, mungkin dia harus selesai administrasi. Saya udah dapat tanda tangan kwitansi dan bukti serah terimanya. Lalu saya berjalan ke arah luar ya, ke arah parkiran motor. Itu kayak berjalan melayang loh Pak. Gitu. Saya masih ingat banget setiap langkah saya itu bahagia saat saya bermanfaat banget ya gitu. Walaupun hanya cuma nyampein doang gitu. Padahal bisa aja Pak uang itu saya kentit ya. Saya ambil 5 juta terus saya sampaikan gitu. Pak cuma dapat 5 juta nih Pak gitu. Tapi enggak, saya sampaikan semua
dan bahagia itu sepertinya saya sampai saya saya berlinang air mata ke parkiran tuh sambil senyum-senyum gitu. Seneng banget hari itu. Pas sampai di parkiran motor, belum juga nyalain motor, saya dapat BBM lagi. BBM dari salah satu klien saya, waktu itu saya jual properti rumah di daerah Kembangan. Langsung, Pak, yang jual ini masih ada gak rumah ini? Saya balas, masih Bu. Ketemuan yuk di Starbucks Puri Indah. Kapan Bu? Sebisanya Bapak aja gitu. Oh saya dekat Bu dari sini 30 menit lagi saya sampai gitu. Oke Pak, saya tunggu di Starbucks Puri Indah. Saya ke situ. Sampai di Starbucks, saya nggak kenal orang itu. Dia cuma melambai-lambai doang gitu. Akhirnya saya samperin, Ibu yang tadi BBM saya, iya Pak, Bapak Wira ya gitu. Iya ini suami saya dia. Pak, rumahnya gimana harganya gitu. Iya seperti yang kemarin saya BBM Bu gitu. Terus udah silakan pesan kopi dulu, duduk gitu ngobrol. Saya pesan kopi, terus belum juga habis 1 gelas kopi, langsung deal itu 850 juta, Pak. Nggak ada pertanyaan. Langsung saya kaget kan ya, walaupun properti titipan, saya kabarin ke pemiliknya, dan pemiliknya bilang itu ketika saya deal, kalau benar-benar gol 50 juta Wir buat lo Wir. Wah, saya langsung dibayar tunai 50 juta itu dalam waktu sekejap saja. Wah, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi saya. Itu yang apa ya? Walaupun hanya menyampaikan saja bukan uang saya, tapi berbagi itu menurut saya sangat membahagiakan. Waduh, itu gitu. Keren. Jadi menurut saya sih saya yang butuh gitu, Mas Cesar. Kalau pertanyaan Setuju. Yes. Saya speechless ini mau ngomong. Pak Ruben mungkin mau tanya atau teman-teman yang lain. Jadi tapi kalau yang pertanyaan Mas saya ini dalam banget ya, bener ya. Kita kalau nggak pernah ngalamin memang kayaknya bingung ya. Tapi tadi Bang Wiro udah cerita langsung pengalaman pribadi. Saya juga ngerasa gitu. Dulu waktu KKN juga sama ya, ke daerah Pemalang pedalaman tuh ya, di Jawa tuh masih IDT lah. Saya mikirnya mirip kayak Mas saya gitu. Mereka membutuhkan kita sebagai mahasiswa ya. Tapi enggak loh, selama berapa bulan tinggal sama masyarakat desa ya, kita tuh dipermalukan banget gitu ya dengan kehidupan mereka yang begitu tulus ya. Mereka hidupnya sangat bersyukur meskipun terbatas. Kita tuh bener-bener nggak pernah bersyukur gitu ya, hitung-hitungan. Jadi kalau mau jujur ya, akhirnya kita yang belajar dari mereka. Mirip Bang Wira tadi ya, ternyata kita yang banyak. Luar biasa, thank you Bang Wira. Teman-teman kalau mau ditanya, silakan di fitur chat atau langsung ya. Silakan loh, kita ini udah acaranya ngalir aja nih. ya ini ngalir Mas aja. saya ada lagi sambil nunggu yang lain. Yang lain boleh ya, ketik di fitur chat, silakan. Ya, Mantap. monggo. Ya tadi yang dijelasin sama Bang Wira, jadi SR itu ada di mana-mana. Saya termasuk kenal SR itu di Semarang, saya kembali ke Lampung juga. Ternyata di Lampung itu baru terbentuk. Nah, jadi saya ikut bareng-bareng sama teman-teman, ada Yusi ini di sini, ada Mbak Siska. Jadi kita membangun Lampung juga, dari tadinya kita nggak punya rumah singgah, sampai ada rumah singgah, sampai ada MTSR gitu kan, ambulan. MTSR itu ambulan. Jadi kalau kemarin di grup itu ada yang pernah tanya, saya belum pernah lihat nih, belum pernah lihat ambulan ngisi bensin ya. Kalau nggak salah kemarin pertanyaan itu ada tuh. Saya nggak pernah lihat nih ambulan ngisi bensin. Tak jawab, saya sudah pernah. Ya, jadi pengalaman saya nggak pernah dapat pengalaman yang seru sih. Maksudnya, sorry, kebalik. Saya selalu dapat pengalaman seru. Jadi termasuk di Lampung itu kurir itu nggak cuman cewek tapi nggak cuman cowok tapi cewek juga ada. Bahkan anak-anak kecil itu kalau sudah ngerasain ikut orang tuanya penyaluran dana gitu kan, itu mindset mereka terbangun. Saya juga pernah dapat kisah seru sih Pak Ruben dan Mas saya teman-teman. jadi ininya juga ikutan di situ ya, kurir juga. Ya, saya juga kurir dulu waktu di Lampung saya aktif, tapi ketika sekarang saya cuma monitor aja. Ini ada Yusi, ada Mbak Siska sama Mas Hendy ini. Wow, keren. Nih. Nah, waktu Luar kurir biasa. sama. Jadi kita itu hanya mengantarkan titipan
titipan langit kita sebutnya. Benar, Titipan benar. langit kita sampaikan, dan yang kita dapatkan itu doa yang sangat tulus dari mereka. Setuju. Walaupun penyampaian kan minimal kami 500.000 Bapak Ibu, kakak-kakak. Jadi kami kasih 500.000 itu untuk dampingan, untuk mereka biaya pengobatan, atau kalau misalnya butuh dijemput kita pakai MTSR. Kalau misalnya tadi ke rumah sakit, kayak saya di Pringsewu mau ke Bandar Lampung, itu kan daerah ya, ke rumah sakit pusat Betul. yang ada di provinsi, Betul. mereka kan harus biaya. Nah, kita udah siapin rumah singgah. Bahkan waktu itu saya dapat pasien dekubitus, sekarang sudah almarhum. Dekubitus itu ada luka di punggung karena dia kerja di Batam, kejatuhan apa namanya? Di Batam itu apa sih Pak? Nikel ya? Apa? Yang di Oh, dia pekerja gitu, ya kecelakaan kerja. buruh. Hmm. Yang di Laskar Pelangi itu apa sih? Yang Iya. itulah pokoknya. Hah? Timah. Nah, Nah, dia kejatuhan timah. Tapi ya itu waktu itu perusahaan namanya dia pekerja cabutan ya. Jadi nggak dapat angsuransi dan lain-lain. Jadi dia cacat di pinggang gitu. Akhirnya dibawa ke Lampung pakai perahu nelayan gitu kan. Sampai di rumah itu tetangga saya. Saya nggak kenal orangnya siapa. Saya juga nggak terkenal juga di desa saya nggak terkenal. Saya terkenalnya di TikTok aja. Oh. Saya datang ke sana, saya survei. Jadi kita lakukan yang pertama kali survei. Yang tadi kalau Bang Wira surveinya di rumah sakit, di selasar rumah sakit. Kalau saya waktu itu kalau di daerah, kita kunjungi rumahnya. Beneran nggak nih? Orangnya butuh dibantu nggak? Oh ternyata dari rumahnya Dabak, tahu Dabak nggak Bapak Ibu? Kakak-kakak. Dabak itu gede. keren kalau bahasa Koreanya, keren. Oh itu Daebak. Dabak itu yang dari bambu, bilik bambu. Nah, bilik bambu. Jadi saya datang ke sana, ya anaknya masih kecil-kecil, bapaknya udah kurus kering karena tiduran terus jadi dekubitus. Jadi saya nggak tahu ya, saya pas ngasih itu, saya survei terus saya ajukan, alhamdulillah turun, saya masuk ke sana, saya antar, saya kasih ke istrinya. Ini ganti dari, bukan ganti ya, ini titipan dari sedekaulik, dari bapak untuk ngasih apa sebagai laki-laki itu ngasih apa namanya? Kok jadi blank? Nafkah. Ini nafkah dari bapak. Perantara ibu udah ngerawat bapak yang sakit karena kan nggak bisa di mana-mana. Ini perantara dari bapak nih untuk nafkah untuk ibu. Oh, nangis semua Pak Ruben. Doanya tulus. Tulus banget pokoknya doanya itu luar biasa. Jadi masing-masing kami itu kalau ditanya satu-satu, setiap kurir itu pasti punya cerita. Saya nggak bisa nyampaikan dengan lugas ya, kayak Bang Wira tadi kan lebih ini, saya lompat-lompat, tapi saya masih dapat feel-nya sampai sekarang. Dan ternyata memang benar, yang butuh itu kita. Pasti kita semua udah pernah ngerasain, nah tinggal kita ulang-ulang lagi. Kalau kata Bang Wira, tadi ada pertanyaannya Bang Wira ya, kita mau jadi yang berapa, 69% atau 31%. Kalau 69% itu berarti kita jadi donatur, atau kita cuman ngelihat aja gitu aja sih. Orang yang peduli ya, lebih mungkin Ya, 69 itu orang yang lebih peduli ya. Ya. Keren. Yes. Thank you Mas saya, luar biasa. Ya, itu ada pertanyaan di fitur chat tuh. Ya, dari Kak Desi tuh. Mungkin Bang Wira atau siapa bisa bantu jawab. Mana CR-nya? Apa caranya menemukan para duafa ini? Duafa ini kita dipertemukan ada yang kalau dulu kita zaman saya awalnya gabung itu 2011-2012, biasanya kita ada melalui sosmed Twitter ya. Ada yang menginfokan ke Twitter, mention kita ada di rumah sakit ini. Kayak kemarin itu yang 2012 itu saya survei ke rumah sakitnya, ternyata yang bapaknya pasien itu kan seorang pekerja
tukang sapu jalanan di daerah Jakarta. Terus ada lagi yang melalui platform Facebook, biasanya kita di tag, di IG kita di tag, dan biasanya kita ada relawan atau kurir-kurir setempat yang kita langsung minta tolong untuk survei. Ini bener gak? Tapi nggak semuanya kita bisa bantu karena biasanya sudah red ocean ya, sudah banyak yang menerima bantuan. Kita ambil langkah di belakang. Banyak kejadian yang itu sudah viral, banyak bantuan, dan mohon maaf, biasanya bukan hanya duafa ya. Saya sendiri kalau dikasih uang langsung digabrukin gitu ya, dari sini dapat, dari ini dapat, dari ini dapat, dari yayasan ini dapat. Saya akan terlena biasanya kalau ada yang waktu itu saya pernah dengar juga dampingan kita ketika dapat viral, dapat uang banyak, bukan fokus pengobatan jangka panjang, beli handphone satu keluarga tuh masing-masing. Anaknya ada yang beli, kakaknya dibeli handphone, yang sakitnya adiknya, yang beli handphone siapa banyak gitu. Padahal jangka panjangnya harus berobat, nggak semuanya di cover BPJS. Dan makan untuk keluarga nggak dipikirkan, karena yang dipikirkan adalah uang banyak. Ya mungkin kayak saya juga, ya bodoh dalam financial planner, ketika dapat uang, ya seperti bingung, beli ini, beli itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang duafa ini. Terus juga biasanya kita dapat mention itu dari teman-teman dari rumah sakit. Biasanya ada yang ini nih rekanan kita di rumah sakit. Nih Wir, ada duafa sakit yang dirawat di RS Fatmawati, bisa bantu nggak gitu. Mungkin bantuan kita kalau lagi belum ada uang, kita bantu dengan antar jemput mobil, MTSR, seperti itu sih. Kak Desi mungkin bisa menjawab. Lanjut ke Kak Desi, ada pertanyaan kedua tuh Bang Wira dari Kak Desi juga. Cara kurir bergabung bagaimana? Mereka pure sukarela aja ya Kak? Awalnya kita pure relawan kurir-kurir kita ini relawan tidak berbayar, tapi melihat ke sini sejak tahun 2018 ini kita butuh seorang yang fokus di menjalankan ambulans. Jadi ketika ada panggilan tengah malam, ada kedaruratan tengah malam, kita bayar seorang profesional ataupun yang kita bayar ada uangnya lah ya, ada uang lelahnya. Karena kalau seperti dulu, seperti gerakan jalanan, ya kadang, lagi capek nih, namanya relawan ya. Saya pribadi juga kadang-kadang nggak bisa diharapkan, apalagi sekarang udah banyak menolaknya ya gitu. Karena udah nggak bisa keluar malam. Keluar jam 8 malam aja, batuknya 3 hari Pak saya Pak. Meriangnya 2 malam kalau saya. Makanya kita teman-teman coba hire seorang yang mau bertanggung jawab, bisa kita pegang, tapi kita kasih uang lelahnya. Terus juga di rumah singgah harus ada satu orang yang bisa menjadi penanggung jawab rumah singgah, yang ngurusin kebersihan, yang ngurusin makanan, masak dan lain-lain. Oleh karena itu kita hire, kita berikan uang lelahnya. Kalau relawan-relawan masih banyak yang pure tidak berbayar, sukarela gitu Kak Desi. Ya, kurirnya nggak dibayar. Ya. Dibayar tapi bentuknya lain. Oh iya, ada yang dibayar dengan pisang 1 tandan, itu masuk bayaran nggak? Keren. Tadi loh, di daerah Wonosobo Keren. Pas pulang nganterin, kita dikasih hasil bumi. Gitu. Hasil bumi, hasil panen, keren. Itu maksa Pak, harus dibawa Pak, harus nggak usah Bu, harus pokoknya kalau nggak saya Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Keren. Oke, teman-teman, ada lagi. Silakan loh ngobrol-ngobrol ya. Pertanyaan Kak Desi itu bagus banget. Ini Mas Wahyu, silakan Mas. Ya, saya nggak ada komen sih, sama no komen sih, luar biasa sih Mas Setuju. Mas Vira. Keren. Saya merinding kalau orang Jawa bilang gitu kan ya, Gusti Allah yang bales gitu ya. Tapi Amin. Tapi yang luar biasanya
walaupun tadi nolong orang sedih, tapi tampaknya bikin awet muda nih. Mas saya sama Mas Wira wajahnya tetap happy gitu ya. Wah, ini beneran nih. Tambah umur, tambah Iya. umur, tambah awet muda, setuju. Iya. Jadi itu mungkin salah satu pesan yang luar biasa itu perbuatan Setuju. kebaikan dan membuat Keren. happy itu ternyata auranya udah kelihatan ini wajahnya Mas saya sama Mas Wira. Itu aja sih komen saya. Nggak perlu ke salon, Kak Barakallah, Desi. barakallah. Kata Pak Wahyu, banyak berbuat baik aja kita sehat, seger semua nih. Setuju. Itu. Mantap. Thank you Pak Wahyu. Ada lagi teman-teman? Together we grow. Oke, silakan. Yang Glowing. Itu Kak siapa? Kak Yusi ya, ngajakin kolaborasi, setuju banget tuh, harus tuh. Nanti kita colek tuh membernya IHC ya, jangan happy-happy aja. Orang happy itu kan harus memberi kan. Tapi memang Pak Ruben, Mas saya, Mas Wira ya, gerakan-gerakan kayak gini ini nggak banyak kelihatan gitu. Benar, Kebetulan, benar. saya kan keluarga tinggal di Bali. Setuju. Kebetulan saya juga lagi pulang ke Bali gitu. Ada satu komunitas yang saya perhatikan. Saya tuh awalnya komunitasnya tuh kecil gitu ya. Tapi lama-lama saya lihat itu, dan kebetulan saya bergabung di komunitas itu. Bergabung, walaupun tadi yang dibilang Mas Hai, ya kadang-kadang ikut karena ya itu di alasan warawiri gitu ya. Tapi saya miss gitu ya. Ternyata sesuatu orang-orang yang biasa tuh ternyata menggerakkannya Benar tuh luar banget. biasa gitu. Luar biasa. Keren ya. Keren, dan tiba-tiba ketemunya tuh juga cuma sama orang hebat yang didatengin ke komunitas. Ini kelihatannya dulu 5 tahun yang lalu saya lihat ya terus terang seberapa gitu ya. Tapi ternyata ya mungkin tadi ya keikhlasan dan orangnya tuh happy aja gitu ya. Setuju. Orangnya happy tapi tempatnya komunitasnya sekarang udah bisa bangun, udah bisa bikin berbagai fasilitas, dan itu kembali lagi ke masyarakat ya, sama yang seperti yang dibuat sama. Benar banget. Benar banget. Jadi menurut saya sih message utamanya ya niat ya tadi ya. Setuju, Niat, setuju Mas Wahyu. Dan senyum terus, makanya tadi dari sejak Mas Urung tuh Mas Wira, Mas saya tuh gitu. Iya, Luar ini biasa. temanya berat soalnya Pak. Emang ini Bang Berbagi Wira, bahagia bersama. Bang Wira sama Mas saya perlu cerita juga dong dukanya dong ya. Takutnya nanti yang pengen jadi relawan mikirnya enak-enaknya aja nih. Mungkin bisa cerita tuh. Cerita duka saya yakin tetap sambil tersenyum tuh Pak Ruben. Beda kalau orang punya panggilan kayak gini Mas Wahyu ya. Iya. Lagi ngomong dukanya bisa tersenyum ini. Senang ya gitu. Setuju banget, setuju banget. Keren. Nangisnya Pak, kita banyak nangisnya juga Pak. Nangis bersama ya. Saya dulu anak metal, anak greencore Pak. Pas masuk di rumah di SR, jadi Rhoma Irama Pak. Luar biasa, keren banget. Ampun. Keren. Salut. Pernah ya, kalau boleh saya cerita Pak ya, saya akan sering main-main ke rumah singgah yang ada di Jakarta Selatan ini, karena saya kerja dari Kuningan, Sentrum itu mampir kalau lagi mampir ke rumah singgah gitu. Terus ya biasa ditawarin kopi sama keluarga-keluarga pasien. Bang, ngopi Bang ya? Oke, sudah ngopi ya. Berbagi-berbagi aja walaupun cuman saya bawa gorengan, ya yang dari ini ada yang bawa kopi Lampung nih gitu. Ada pasien dari Lampung, oh mau nyobain dong. Wah, ngopi-ngopi. Terus suatu sore itu saya lagi ngopi terus saya mau ke kamar mandi gitu kan. Mau BAK kamar mandi karena di rumah singgah yang di Jakarta Selatan itu kan sekat-sekat Pak ya. Banyak jadi kayak sekatnya cuma pakai partisi gitu doang. Cuma 2 kali 3 meter, jadi satu gang itu selasar itu ngelewatin 3 kamar. Suatu sore itu lagi sepi itu saya nggak sengaja curi dengar gitu, mendengar lah ya, bukan mencuri dengar ya. Jadi ada obrolan via telepon kayaknya sih gitu, si seorang ibu yang lagi telepon nangis-nangis gitu. Dengan nadanya saya dengar itu, jadi Bapak mau ninggalin kami, mau ninggalin kita. Bapak mau ceraiin Mama, Papa tega. Melihat Dede masih sakit, Bapak mau tinggalin. Gitu. Seperti itu saya langsung, yes ya Allah, nih anak masih kecil.
ditinggalin sama Betul. bapaknya gitu kan, itu hilang langsung selera ngopi saya sore itu, Pak. Hmm. Gitu. Ya nggak tega aja gitu, anaknya sakit, ibunya berjuang nemenin anaknya di Jakarta, di tanah rantau. Dari ujung sana si bapak menceraikan gitu dengan walaupun hanya via telepon gitu ya. Itu benar-benar salah satu yang bikin saya nyes gitu, langsung melo saya, Pak. Benar-benar. Gitu, Pak. Ini hal sebenarnya yang kata Mas Wahyu saya setuju, ini hal-hal yang mahal sekali ya, perlu kita dengarkan sama karyawan di kantor gitu ya, bagaimana teman-teman itu lebih banyak membicarakan hal-hal yang mungkin nggak ada nilai tambah, sementara di luar sana banyak saudara kita yang membutuhkan ini ya, perhatian kita, pertolongan kita. Ini padahal baru sedikit banget mungkin ya yang Bang Wira bagikan sama Mas saya. Dikit. Luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ke Lampung itu ada ibu-ibu bawa anaknya kurir naik trail buat melihat pasien. Saya paling malah jauh anaknya diajakin sama si ibunya gitu ya. anaknya diajakin. Hebat. Saya paling jauh itu di perbatasan Malaysia di Kaltara. Kaltara. Saya di sana juga ada tim kami 1-2 orang lah. Dia mantri di sana. Ya dia kalau nolongin bantuin ngasih suntik gratis gitu-gitu. Itu ngelihat wah luar biasa. Indonesia itu terlalu besar dan banyak yang harus kita jaga. Itu selama pandemi kemarin teman-teman kurir tetap jalan dengan kondisi yang terbatas untuk ketemuan Tetap fisik jalan. gitu. Wow, luar biasa ya. Resikonya juga besar itu ya. Iya, ada beberapa rekan kita juga yang memang sampai meninggal karena C19 itu setelah mengantarkan pasien. Yaitu kita nggak bisa menyalahkan juga, tapi ada keluarga dari pihak keluarga yang seperti menyayangkan kok terlalu berani banget gitu ya. Cuman ya panggilan hati itu kadang-kadang bisa menembus segalanya, Pak. Kadang-kadang itu Setuju. ada yang segitu nekatnya gitu. Wow. Ini yang di Jakarta Selatan jalan apa, Bang? Di Jalan Haji Nurbuntu di dekat Haji Samali, Pak. Pasar Minggu. Oh, itu yang haji-haji semua itu ya, deket-deket ya? Ya, di dekat situ, Pasar Minggu. Mampir Pak Ruben, kita ngopi-ngopi. Iya, Kopi ini Lampungnya saya justru mantap. dengan Kak Desi itu kita lagi pengen bikin gitu ya, kopdar, tapi nggak cuma kopdar, kita sekalian juga gitu. Yang tadi ada Kayusi, siapa yang ngajakin tuh ya, kita ketemuan bener. Saya setuju banget. Kita biar ada aksi nyata juga lah. Yes. Setuju. Ya. Kalau ini kita memang universal ya Pak Ruben. Jadi memang memang bahasanya sedekah. Setuju. Tapi ini kita rombongan, jadi semua lintas agama, semua ya kita bantu. Nggak cuma di Jakarta, tapi seluruh pelosok negeri. Setuju. Itu keren sih. Luar biasa. Ada lagi deh teman-teman, kita masih ada waktu 4 menit. Mas Restu sih tadi kayaknya mau ngobrol ya Mas Restu ya. Mas Restu nanti ya, Japri-Japrian ya. Keren nih. Ini kadernya Mas Wahyu. Enggak sih, cuma speechless aja sama yang Mas Kae sama Bang Wira lakuin sih. Ya kayak, aduh kalau saya ngeliat Mas Kae, Bang Wira tuh kayak udah di langit gitu loh. Saya masih dalam tanah gitu kan. jadi ya saya yang ngerasa nggak ini aja sih, tapi ya saya dengar cerita dari Mas Kae, Bang Wira aja ikut ngambang juga jalan saya. Semoga selalu dimudahkan Bang Wira. Amin. Amin. Setiap langkahnya penuh keberkahan. Amin. Ini Mas Restu salah satu pejuang people kita nih di kantor. Keren ya, semua kita punya ladang beda-beda pelayanannya ya. Thank you banget Mas Restu. Sama-sama. Oh, Mas Bagas ternyata kurir juga nih Bogor nih, keren, udah hadir ya. Ada Kak Siska, ada Kak Yusi, Mas Bagas luar biasa nih. Sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, karena waktu juga yang terbatas ya, di ujung nanti ada kuis. Kita ada souvenir cantik untuk 2 orang yang paling bahagia. Mungkin sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan Bang Wira sama saya
kasih pesan-pesan penutup buat kita semua lah ya. Makasih. Silakan Bang Wira. Oke, terima kasih saya sudah diundang menjadi bagian dari Indonesia Happiness Club pada malam ini. Saya cuman ya mungkin bukan berpesan ya, cuma menyampaikan bahwasanya bahagia itu dengan berbagi bersama itu sangat luar biasa ya. Men. Terima Keren. kasih semuanya. Ya, terima kasih Bang Wira, terima kasih juga Pak Ruben dan teman-teman yang sudah hadir. Saya nggak banyak-banyak, jadi saya juga belajar banyak di IHC, itu keren banget. Terima kasih juga Pak Ruben. Sedikit dari saya, berbagi itu bikin happy. Ya. Dari Wow. saya, Assalamualaikum Setuju. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kasih applause virtual yuk. Yang nggak tampil videonya boleh kasih applause virtual buat happy guest kita yang istimewa malam ini ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu buat teman-teman kurir ya. Dibukakan jalan juga untuk para donaturnya. Nanti mohon izin ya Bang Wira ya, saya share ya kalau ada nomor rekening. Tadi kan kalau nggak salah situs ya, domainnya ya. Ya, boleh. Ada. Kalau ada nomor rekening boleh Bang. Ya, ada. Kita biasa habis acara, saya sekalian share di WhatsApp grup. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ini baru awal loh teman-teman ya. Nanti kalau ada kesempatan baik kita ketemu lagi kalau bisa malah kopi darat sekalian. Mampir ke rumah singgah yang Jakarta Selatan. Siap. Oke. Selanjutnya sebagai penutup seperti biasa ada souvenir dari Kak Desi ya. Buat yang paling berbahagia, saya akan coba share dulu pertanyaannya. Teman-teman seperti biasa jawabnya di fitur chat ya. Oke. Siapa aja silakan cepet-cepetan ya. Souvenir cantik dari Indonesia Happiness Club. Nanti tulis jawabannya hurufnya aja. Nggak usah lengkap, cukup hurufnya ya. Jadi ada A, B, C. Hanya 3 pilihan. Ketik aja huruf mana yang paling benar ya. Cepet-cepetan di fitur chat. Oh, Pertanyaan ini, pertama. Sebentar. Please. Kalau yang kurir udah tahu semua dong kalau ini. Kurir ngaci ya. Nanti kurir kita kirimin souvenir masing-masing. Spesial buat Lanjut Pak Ruben. buat kurir kita nanti dikirim ke Desi ya. Oke. Apa-apa yang penting happy. Yang penting happy. Kayaknya kita harus bikin kaosnya tuh ya. Yang penting happy tuh, bener tuh Mas Wahyu. Oke, siap ya. Cepet-cepetan. Yo. Tinggal ketik hurufnya aja, A, B, atau C di fitur chat. Nanti saya dibantu Kak Desi. Apa kepanjangan MTSR? Tadi di awal banget, Bang Wira sempat cerita ya. Mungkin teman-teman ada yang kelewat. Tembak-tembak aja jawabannya ya. Yang penting happy, kata Mas Wahyu. Oke, sebelum ke pertanyaan kedua, saya langsung minta jawabannya dari Mas Sae. Jawabannya apa, Mas? Oh, yang jawabannya yang A. Kak Desi, bisa dilihat siapa yang paling cepat? Jawabannya Alfa A. Mobil, tanggap, sedekah, rombongan. Ya, MTSR, teman-teman. Pak Wahyu nih harusnya nih. Oke. Pak Wahyu. Yang penting happy. Nanti yang udah dapet ya, kalau bener lagi kita kasih yang kedua ya Kak Desi ya, yang cepat kedua. Kalau seandainya yang pertama tuh yang udah dapet ya, kita mau sama-sama bahagia nih. Yang kedua, cuma 2 malam ini ya. Siap? Cepet-cepetan. Oke, pertanyaannya. Wah, kalau ini harus ngetik. Ini harus ngetik teman-teman. Ini bukan milih tapi harus ngetik nih. Coba tebak-tebak aja nih. Gerakannya hampir mirip-mirip nih ya. Sama yang tadi. Apa itu RSSR? Ini jajan kurirnya belum tentu tahu nih, udah pasti tahu ya. Iya, ini kurir rata-rata yang jawab kurir nih, tapi nggak apa-apa sih. Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Banyak, tinggal ngopi pasti aja. Tapi kan tetap yang nomor 1 yang di atas. Ya, kalau nomor 1 SR Batang, berikutnya berarti yang di luar kurir ya Pak Wahyu. Hebat. Wah, nyimak banget nih Pak Wahyu nih, keren. Ada lagi di luar kurir? Nggak ada? Kita buka aja ya. Iya.
Rumah singgah sedekah rombongan. Ini jadi RS itu yang rumah singgahnya teman-teman. Ada berapa? Masih ingat nggak tadi? Ada berapa? Itu harusnya kuis ketiga ya. Kuis ketiga tadi ya. 3 atau 4. Wah, Mas Bagas dapat nomor 2. Soalnya nomor 1 Mas Wahyu lagi tadi kan. Siapa tuh nomor 1? SR Batang. Siapa tuh? Dapur Yafas. Nanti tanya Mas saya alamat kirimnya Kades. Oke. Terima kasih banyak. Kasiska 27. Oke, thank you banget ya. Buat teman-teman IHC, buat teman-teman kurir, mulia banget ya. Luar biasa, keren banget ya. Dan khususnya buat narasumber kita yang keren banget, Bang Wira dan Mas Sae ya. Yang makin tambah umur, kata Mas Wahyu, makin glowing ya. Karena happy selalu. Hidupnya hanya selalu memberi dan memberi. Keren banget. Thank you, sampai di sini, sampai ketemu kita. Mudah-mudahan ada rezeki kita untuk ketemu secara langsung di lapangan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Luar biasa, keren. Bang Wira, thank you ya. Sama-sama Bang Ruben, thank you ya. Titip dong nanti nomor rekening ya. Siap. Thank you. Mas Wahyu keren, sampai tanggal 1 kita ya, Mas Restu. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Keren, thank you banget. Oke. Thank you teman-teman, thank you.